Halo Sobat Adiwiyata, kembali lagi di podcast GEM Green Earth Mandala. Bersama Mandala menghijaukan bumi. Nah Kak, kita lama banget ya Kak nggak ketemu. Bener banget nih Iya, Kak, kita- sekitar berapa bulan sih kita udah nggak ketemu? Kita tuh sekitar 8 bulanan Kak. Aduh lama banget, pasti Iya. Sobat Adiwiyata juga sudah kangen dengan nunggu-nunggu podcast. juga. Nah bener banget tuh Kak. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa Sobat Adiwiyata yang belum mengenal kita nggak Bener sih banget, Kak? Kak. Kita ada pantun nggak? Iya bener banget. Ada. Silakan Kak. Oke, jalan-jalan dari Semarang. Cakep. Membawa bandeng tanpa duri. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Iya. Saya Langit Saya Indra. yang akan menemani Anda semua dalam podcast kali ini. Nah Kak, kita itu di podcast ini mau bahas apa sih Kak? Di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial sih Kak menurut Apa aku. tuh Kak? Sespesial apa? Sespesial apa ya? Sespesial dia nggak sih Kak? Aduh. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang cinta lingkungan. Wow. Kalau cinta lingkungan di pandangan Kak Indra tuh gimana sih? Cinta lingkungan tuh menurut saya tuh kalau kayak kita tuh membersihkan lingkungan. Iya benar-benar atau melestarikan, kita merawat Bener banget, gitu ya Kak. Iya. Tapi Kak, di Ya? podcast kali ini tuh ada judulnya nggak? Apa tuh Kak? Ada judulnya? sih, judulnya adalah Suara Alam Cinta yang Hilang. Suara alam Cinta cinta yang yang hilang. hilang. Cintanya siapa itu Kak yang Nah, hilang? itu Kak, cinta siapa kira-kira? Ya jangan sampai Sobat Adiwiyata yang hilang cintanya Nah, ya Kak. itu. Nah, Tapi Kak, yang dimaksud suara alam cinta yang hilang itu Ya. sebenarnya kalau zaman dulu itu masih terdengar suara hewan, suara burung seperti itu berkicau. tuh Kak. Iya Kak, tapi sekarang itu sudah mulai berkurang Kak. Oh, Karena bener. alamnya ada beberapa alam yang sudah rusak akibat kelalaian manusia. Bener banget Kak. Kalau di Kak, itu udah agak langka nggak sih Iya, Kak? bener Kita banget, Kak. jarang Udah- banget dengar suara nggak pernah gareng denger, pong Kak. nger gitu, Nah. jarang banget sih Kak. ya. Nah, Kak, Iya. pasti kita di sini ada narasumber nih, Kak. Ada dong pastinya, kita sudah mengundang dua narasumber yang Bener sangat banget, spesial. Kak. Pasti Sobat Adiwiyata juga penasaran kan siapa narasumber kita pada podcast kali ini? Langsung saja nggak Langsung sih Kak? saja kita Iya, panggilkan betul. Pak Ari dan Pak Budi. Iya. Silakan Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Ari Selamat Cahyanto. datang. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Silakan. Silakan. Masnya namanya Selamat siapa, Mas? datang Pak. Saya Indra. Oh, Mas Indra. Kita Siap. kemarin ketemu pas acara Sak Wong Sakwit deh. Bener banget Pak. Ditunggu ya nanti. Siap. Kelanjutan Sak Wong Sakwit. Siap. Nanti Itu juga kemarin, kita bahas. Kegiatannya bagus. Ada beberapa teman-teman yang nanem sudah bantu kita-kita. Nah, Oh. kemarin itu sempat apa ya? Tak sampaikan juga ke teman-teman Nandur Banyu. Iya. Iya. Tentang kegiatan tersebut. Yang disoroti itu tentang judulnya Sak Wong Sakwit. Nah, itu jadi obrolan lama sama. Kenapa Pak Wah, itu kok jadi obrolan? Itu temanya keren sekali, Sak Wong Sakwit. Iya Pak. Ya. Sak Jadi Wong nggak Sakwit. perlu 10, 20, 30 Betul. enggak. Ya. Tapi Sak Wong Sakwit saja kalau itu nanti bisa continue ternyata bagus. Betul sekali. Itu nanti sama teman-teman ditunggu kegiatan kelanjutannya, kita sama-sama di apa ya? Penanaman. Siap, Pak, kita siap. catat ya Kak. Kita Part 2 agendakan. Sak Iya. Wong Sakwit. Kita agendakan. Betul. Itu kemarin Pak Budi juga komentar. Pak Budi ini yang punya apa ya, sebenarnya yang lebih paham tentang Nandur Banyu, dalam arti saya lebih senang kalau Pak Budi ini yang ya sesepuhnya Nandur Banyu. Jadi apa-apa saya tanyanya ke Pak Budi tentang bibit dan sebagainya, itu juga ke Pak Budi. Terus tentang kegiatan nanti juga Nandur Banyu pasti teman-teman yang dian Pak Budi. Oh, Iya. gitu. Saya sebenarnya di Nandur Banyu itu juga belajar ya, sejak 2015 saya Sudah lama Ikut, banget ya Kak. Lama banget Kak. Sejak bimbing 2015. ekstra pecinta alam ya. Waktu itu saya dipanggil sama Bu Kepala Sekolah, Mas Ari ya, nama lengkap kan, Oh, iya. nama lengkap saya kan Ari Cahyanto ya. Mas Ari, Iya. kalau bantu kami di SMA 2 Pelayan gimana anu bimbing ekstra pecinta alam? Wah,
saya itu belum mampu karena saya juga belum bisa melakukan apa-apa tentang alam. Nah, tapi dari sanalah saya belajar di SMA 2 Pelayan. Wah ya, dilakoni sajalah. Karena saya juga punya cita-cita sejak 2013 untuk bisa nanam bersama teman-teman. Nah, akhirnya saya ditemukan sama teman-teman SMA 2 Pelayan. Habis itu ketemu lagi sama Pak Budi dan nanti Luar biasa. Ternyata, apa ya, makin banyak ilmu yang saya dapatkan. Menginspirasi sekali, Pak. Oke, Mas. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi Kak, mungkin Sobat Adiwiyata juga belum mengenal lebih dalam ya narasumber kita siapa kali tahu ini. Pernah ketemu di jalan atau pernah ketemu di benar. suatu acara tapi belum tahu namanya nih. Maka kita kenalan dulu. Iya, dipersilakan dari Ya, Pak Ari terlebih dahulu. nama saya Ari Cahyanto. Kalau teman-teman memanggil saya, ada yang Kang Arik, ada yang Kang Erik, macam-macam namanya. Tapi Banyak banget, Kak. lebih cenderung ke nama tersebut ya. Ari, ada yang Kang, ada yang Mas, ada yang tapi paling banyak menyebut nama saya. Tetap di situ, tidak ganti namanya. Iya. Saya keseharian apa ya, mirip petani. Kalau dibilang petani juga belum bisa bertani, tapi saya berusaha untuk bisa seperti petani ya. Ada tanaman saya rawat. Ini tadi pagi saya bangun tidur habis sarapan mirip-mirip seperti ini ya. Ya, contoh adiwiyata yang bagus dan cemilan yang bagus. Makan telo, minum air putih, terus saya berangkat bekerja. Saya di sekolah. Sampai sekolahan saya juga berkegiatan, masih nyapu. Terus beberapa hari itu tidak ada hujan, saya harus nyirami tanaman, bunga dan sebagainya. Itu yang bisa kita contoh. Itu kegiatan yang kegiatan menarik kecil banget. tapi ya semoga menjadi memberikan berdampak bagi yang luar biasa. alam. Kalau untuk Pak Budi, Pak Budi sendiri, Iya, saya Budi Bowo dari Semen. Kegiatan sehari-hari batasan menanam dan berkebun kecil-kecilan, Mas. Jadi menarik kebunnya itu juga nih, Kak. untuk kebutuhan sendiri aja. Iya, tapi kebunnya sudah luar biasa. Bahasanya untuk kebutuhan sendiri, tapi ternyata sendirinya itu bersama satu RT. Gimana tuh Pak? Sendiri. Satu RT. Di rumah. Menarik banget. Mas gitu. Bisa dinikmati satu RT, satu. Yang Karangmojo yang jaraknya 18 km saja juga dapat bagian. Wow. Iya. Kok bisa? Iya, Menarik banget. Saking melimpahnya diajak berarti. meti ini ya, merasakan hasil karyanya Pak Budi bersama teman-teman Nandur Banyu juga sih, kadang mempunyai apa ide-ide dan ada edukasi yang diterapkan oleh Pak Budi di sana. Mungkin Jadi, kita bisa main. boleh metik Menarik nanti. itu Kak. Kita kalau orang-orang sekarang namanya garden party. Oh iya benar. Ya, jadi tamannya itu sebenarnya nggak panas, teduh, karena di situ ada pohon apa ya, pohon mangga ya Pak. Ya, mangga. Pohon mangga itu juga sudah sampai Karangmojo. Aku besok ke beberapa. Kalau saya nggak bisa ke utara, pasti dibawakan ke selatan ketika kegiatan. Jadi Menarik. tanaman-tanaman itu semuanya organik. Tidak ada yang kimia. Organik Kak. Organik loh, Kak. Sehat. Iya. Padahal Tanpa organik. bahan kimia. Bener. sekali. Organik kan terkenalnya kan mahal. Kalau kita beli embel-embel organik tuh pasti harganya tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lebih itu. mahal dari Iya, yang bener biasanya banget. ya Kak. Ya, makanya untuk mengakalinya ya kita belajar berbuat sendiri, murah meriah. Ini Yang mahal bisa itu kita contoh. labelnya, Mas. Iya, yang bikin mahal kadang petani-petani khususnya di Gunung Kidul sebenarnya banyak yang berbuat organik tapi mahal di label gitu. Jadi kita mengabaikan aja label tapi kita berbuat dengan organik itu sudah luar biasa sekali. Gitu ternyata Kak. Ternyata ya. Iya. Jadi kemarin Pak Budi itu juga saya diminta sama teman-teman untuk ngasih edukasi tentang pupuk organik. Organik. Pupuk organik. Organik. Iya. Dari apa, pengolahan apa itu Pak kemarin Pak? Dari kotoran sapi, kotoran tapi itu diolah seperti itu. supaya lebih baik hasilnya. Itu kemarin ada beberapa dusun yang diedukasi oleh Pak Budi, dan saya ternyata juga orang yang beruntung dekat sama teman-teman Nandur Banyu, saya bisa belajar
oh seperti ini pupuk organik. Saya bisa merasakan. Dan saya nggak nanam itu bisa menikmati hasilnya. Menikmati. Luar biasa. Iya. Berarti dari limbah menjadi berkah ya Pak? Iya. Betul banget itu Kak, Iya dari kan, Kak? limbah menjadi Nah, berkah, seperti menarik. itu, Kak. Tapi Kak, aku penasaran banget nih, kan narasumber kita ini dari komunitas Nandur Banyu. Oh iya. Banyu kok ditandur sih Kak? Banyu Air ditandur. Betul ya. kok ditandur? Itu gimana Air sih Kak? di Sebenarnya bahasa sih, sebuah bahasa yang sebenarnya untuk Gunung Kidul terkenal dengan Kekeringan. Iya. Betul. sebenarnya Kekeringan. nggak ada yang namanya kekeringan, airnya ada di bawah, cuma kepingin ternyata. sekali Iya, teman-teman bener, itu bener. membuat sebuah gerakan kecil ya, nggak muluk-muluk, membuat Gunung Kidul bisa ijo royo-royo. Jadi kalau di Gunung Kidul itu yang tengah ke selatan, maaf, yang sering terjadi itu adalah adanya dropping air. Memang modelnya seperti itu ya, pendistribusian. Itu sebenarnya bukan kekeringan, tapi memang model pengambilan airnya seperti itu. Oh gitu ya Nah, Pak. di Gunung Kidul bagian utara itu sangat bagus sekali sampai di tengah itu. Di sana ada gunung-gunung yang ternyata mempunyai tanaman, mempunyai vegetasi yang cukup sehingga tercipta sumber air. Oh Di bawah- iya. Di bawah gunung ada sumber air Pak. Iya, beberapa sama teman-teman Nandur Banyu juga diselamatkan dengan cara menanam tanaman, kemudian ada sumber air yang ketika itu waktunya dikuras, dibersihkan, kemudian ditambahkan juga hewan yang bisa menyelamatkan mata air. Contohnya apa itu Nah Pak? itu penasaran Sidat. banget. Sidat Oh bisa. sidat bisa. Kemudian Oh. itu ada yang request itu kemarin lele, tapi lelenya lele Jowo. Lele lokal. Oh kalau lele Bedanya dumbo nih. gitu nggak bisa ya Pak? Itu nanti tingkat kekebalan pada lokasi tersebut berbeda. Kalau iya, lele iya, Jowo iya. itu lebih ke sungai ya. Jadi Iya. arealnya luas. Oh Nah, iya. Kalau yang lele Jowo itu nanti kebanyakan dia hanya ada di situ. Bahkan dia nggak dapat nggak dapat sinar matahari. Makanya sering lele Jowonya itu berwarna putih. Albino atau Bukan albino tapi memang memang tidak pernah terkena sinar matahari karena ada di dalam. Itu ternyata seperti itu, Kak iya. warna Jadi, putihnya. Sering orang Jawa mengatakan, "Oh, kono lelene putih diangkerke ya." Memang Nah, tidak banyak banget ya. Iya. Bener. Kalau itu diambil nanti otomatis sumber air itu akan mati. Nah, kayak gitu. Oh iya iya. Yang dilakukan Berarti teman-teman image banyak. angker itu sebenarnya tuh tidak Gimana sih Pak? Iya, Oh ya, itu gimana ya? sebenarnya cuma bahasanya orang Jawa sanepan ya. Sanepannya orang Jawa ketika ada anak kecil, "Oh, jo mancing neng kono kuwi ana lele putih." Kono anu wah, nanti ada terjadi Siluman, seperti ya. ini. Iya benar. bener banget. Supaya tetap lestari. Iya, soalnya Oh, dulu gitu. di apa? Diweden-wedeni lah gitu Pak Iya. sama Iya. Simba gitu. Ojo Kalau angker kan Iya, menakutkan bener gitu ya banget. Kak. Ojo ning kono, ojo njupuk iwak ning kono. Betul. Ndak koyo ngene, ndak koyo ngene. Betul. Wah, ternyata tuh ini loh gitu. Iya. Tapi ternyata si cucu-cucu ini sampai sekarang masih sama seperti itu. Iya lah. Gimana tuh Bener Pak? banget. Masih sama. Masih takut juga. Ya, dan ini memang harus dibudayakan kayak gitu ya Pak Iya. Budi. Iya. Kemarin Pak Budi juga punya gagasan untuk bisa ini kebiasaan-kebiasaan itu dikembangkan lagi supaya alamnya tetap terjaga. Benar. Oke, berarti sangat Angker itu bukan menakutkan Iya, Kak, bener banget ternyata. Aku baru tahu. soalnya dulu tuh kan kita terkenalnya image gini. Betul. Waduh, lah ternyata tuh alasannya tuh ini tuh. Iya, Nah, ternyata ada alasan khusus Iya. kenapa bisa jangan ini angker gitu. Iya. Ketika edukasinya selesai, itu nanti saya rasa juga masyarakat bisa memahami Iya. dan kita bener. bisa bersama-sama melestarikan lingkungan tersebut. Sebenarnya Gunung Kidul itu kita nggak perlu muluk-muluk ya. Kita mengolah apa yang ada di Gunung Kidul itu sudah luar biasa. Dengan catatan kita harus bisa nerimo, dalam arti nerimo itu adalah merasa cukup. Oh. Tapi kalau tidak bisa merasa cukup ya seperti inilah yang kita lihat, orang-orang dengan segala kemudahannya merasa kurang terus. konsumtifnya itu luar biasa.
tinggal beli ini beli itu, wah gampang. Yeah. Airnya bener. sumber air tidak dimanfaatkan karena sudah ada keran Yeah. Oh, yang iya, tinggal benar. muter saja nanti sudah keluar ya. Yeah. Pak Budi. Kemarin Pak Budi itu sebenarnya banyak menyoroti kayak ini. Kemudian yang timbulnya itu adalah ketika konsumtif itu sekarang di lingkungan kita, bahkan di rumah saya itu ada beberapa plastik yang itu sebenarnya sampah ya. Iya. Di sampah. Jadi sekarang makanan itu jarang-jarang yang ada seperti ini yang konsumtif. Betul, bener, Pak. bener, Sekarang bener. banyak yang memakai Banyak plastik, plastiknya. ya. Dan itu nanti kalau sudah orang yang konsumtif itu tidak bisa memikirkan apa ya tentang kelestarian, itu nggak bisa. Butuhnya Bener, apa bener, sekarang udah buang sampah juga sembarangan. Kan Iya. kan kita kan juga ngejar apa ya? Ringkas gitu, Pak. Ya, ringkas dan waktu, Iya, ada suatu benar. pekerjaan yang dituntut untuk segera apa ya kita lakukan kayak gitu. Memang semuanya kompleks, kalau tidak kita sadari memang Iya. hal-hal seperti ini juga apa ya sesuatu hal yang sepele. Iya, Tapi kalau betul. ini dibiarkan ya tentang Sangat sampah itu berdampak tidak buruk. dikelola. Apa yang kita makan itu sebenarnya belum tentu itu adalah sesuatu yang bersih. Baik, ya. Biarpun itu sudah dibungkus plastik. Iya. Berbeda dengan hal-hal yang seperti ini. Ini nanti mungkin bahan kimianya bisa dikatakan nol ya, Pak. Ya, 0% ya. bisa. Ini makanan tradisional, apalagi yang ini. Oh iya. Ini santapan teman-teman Nandur. Nandur Banyu. Wah. Silakan Lho Pak kalau mau di Ya, Enggak, nanti Pak. nanti saya habiskan. siap. Siap. Ya, saya nyambung Mas Ari, kita kembali ke depan sebentar tadi tentang nandur banyu. Iya, betul, Pak. Apa tuh nandur banyu? Jadi mimpi kami bersama teman-teman itu nandur banyu, kita menanam pohon akan tumbuh air begitu. Iya. Sangat sederhana sekali. ternyata Begitu. itu, Nandur Pak. banyu. Karena kita juga mengacu pada pohon. Ternyata pohon itu luar biasa ya filosofinya. Jadi dari dia kecil berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau ya buah ya. Oh iya iya iya. Mungkin Mas lihat sendiri ya, kalau bahasa yang lazim disebut itu resan. Resan. Di mata air pasti ada pohon besar, di telaga ada pohon besar. Oh iya, bener Pak. Ya, Bener di Pak. situ mengandung makna sebenarnya. Kalau dia sudah besar itu, kita bernapas menghirup Iya, oksigen. Oksigen. Itu sangat-sangat kita butuhkan. Orene wong urip neng gunung kidul ora butuh ambekan, ora butuh oksigen. Walah itu. Kabeh butuh. Iya Ya. bener wong sakti ya. Lah, sementara banyak ruang-ruang publik yang tidak, bahkan belum lama ini ya, di alun-alun itu banyak pohon Iya. ditebang semua. Waduh. Padahal namanya alun-alun dimanapun itu pasti banyak pohon besar dan Pohonnya. rindang, banyak orang di bawahnya berteduh begitu ya. Iya. Iya, betul. Itu makanya kenapa kita ambil nama nandur banyu yang agak nyeleneh, memang ono banyu kok ditandur, lu dicekel wera kena kok Ya ditandur. bener kan. Lah karena ada arti yang lain, kita nanam pohon, kita bermimpi 5, 10, 20, 50 tahun ke belakang, dia akan menjadi pohon yang besar dan akan bisa menyimpan air dan kita manfaatkan bersama seperti itu. Berarti itu untuk jangka panjang ya Pak. Iya hanya betul. untuk Jadi jangka tidak pendek. bisa kita nandur beringin tancapkan besok besar air tumbuh. Belum tentu. Oh, iya. Jadi Kalau- kita bermimpi bersama begitu. Bener. Pak Budi yang nanam nanti juga belum tentu Pak Budi yang menikmati. Mungkin anaknya, cucunya dan Betul. Iya. Nah, atau mungkin Masa depan ya. Masa depan. mungkin teman-teman yang sekarang di SMA 2 Player ini nanti juga bisa meneruskan hal tersebut. Sehingga Siap. nanti untuk Siap, keberlangsungan apa ya anak cucu kita. Siap, Ngomong-ngomong kayak anak cucu ya. Iya. Gimana Ini tuh, lucu di teman-teman nandur banyu. Gimana itu Pak? Mereka itu memikirkan anak cucu, Walaupun Ya. masih muda seperti itu. sementara dia belum menikah. Wah. Wow, belum menikah. Belum menikah sudah memikirkan anak cucu. Iya. Menarik banget. Iya bener banget. Teman-teman itu belum menikah tapi sudah memikirkan anak cucu, salah dikit tuh kemarin ya. Bagaimana itu Pak? Berarti mereka itu memikirkan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka, cucu mereka agar bumi tetap lestari seperti itu ya Pak? Betul, tapi Wow. yang paling penting adalah untuk kita, daerah kita Gunung Kidul. Ya, Oh. karena Gunung Kidul itu sebenarnya luar biasa ya. Kalau bisa kita perhatikan, kita kelola. Saya sendiri saja belum di usia saya yang menginjak acara
kepala 4 itu belum semua Gunung Kidul saya jelajahi. Wow, berarti sangat luas sekali Iya, ya. betul, Pak. Itu ada beberapa lokasi. Tapi untuk 3 sampai 4 tahun ini saat bersama teman-teman nandur banyu saat diajak eksplor ada lokasi-lokasi. Ternyata Gunung Kidul ada berkeliling. sumber Luar air yang biasa. luar explore biasa, ya. lokasi. ada gua-gua yang sudah saya masuki yang di situ juga disedot airnya. Jadi kalau Gunung Kidul itu luar biasa ya. Tinggal kita melanjutkan saja kayak gitu. Nah, maka nanti pergerakan kalian yang sakwong sakwit nanti dikembangkan lagi lah. Siap, Siap, Pak. Kalau Kita itu bikin part 2 Iya, ya, Kak. kita masukkan Iya, kita tanggalan. catat Iya, dulu, Kak. benar. Ya, nambah lagi tentang nandur banyu lagi. Siap. Teman-teman kami atau lazim disebut dengan kata anggota Iya. atau peserta, rata-rata juga hampir teman-teman segunung Kidul semua Kapanewon ada. Wow. Jadi makanya tadi Mas Ari bilang bahwa kita itu wis keliling Gunung Kidul, nandur di mana-mana. Jadi nandur banyu itu ada sejak 2009 sebelum Covid. Yang lucunya di waktu Covid 2 tahun itu kita tidak pernah berhenti menanam. Jadi ya nek boso Jawa nih idep-idep golek sehat, dede, pepanas, penyakit hilang begitu. Jadi Tapi iya itu beberapa juga itu juga ada gambaran loh waktu Covid. Waktu Covid itu orang-orang pada bingung oksigen. Betul ya? Benar, Betul. benar. Itu mencari oksigen di mana-mana. Sampai cari Bener kemana-mana. banget, bener Seandainya pohon kita punah, apa yang akan terjadi? Waduh. Aduh. Gimana itu- ya, Padahal Kak? Itu adalah dampaknya penghasil sangat oksigen luar besar. biasa. Iya. Tuh, bayangkan pohon yang ada di Gunung Kidul ini, ya katakanlah tinggal separuhnya saja. Waduh. Mungkin konsumsi oksigen sudah Berkurang. Rebutan Iya. oksigen kita, Kak. Sementara di Gunung Kidul itu pertambahan penduduknya sudah luar biasa. Iya, benar. Nah, waktu itu masih di waktu pandemi, waktu Gunung Kidul ulang tahun pas hari hanya, kami Oh, iya. itu juga nanam. Sebelum nanam juga membersihkan sumber mata air Di mana yang tuh, Pak? itu di daerah Banyu Soco sana. Nah, kita bersihkan Banyu terus kita tambahkan Iya, iya, vegetasi. Itu luar biasa. Saya kemarin lewat juga masih ada air yang gemericik di sana dan itu dimanfaatkan sama warga di situ. Ada sawah di atas gunung itu, ada sawah. Dari sumber air itu. Itu seperti terasiring seperti itu atau Iya, paling bawah, tapi ya paling bawah dari Oh, gunung iya, itu iya, pas iya, di iya, atas iya. jalan. Nah, kita kemarin sempat dikatakan sama teman saya itu kita pesta juga. Ih, pestanya apa itu, Pak? Iya, pesta di sana ketika sumber airnya itu mengalir lebih kencang, lebih besar. Iya. Iya. Sampai sama teman saya itu dibuatkan corong biar mancur kayak gitu. Untuk ke sawahnya atau bagaimana itu, Pak? Itu hanya untuk dari sumber air menuju ke tampungannya saja. Oh, begitu. Kita bisa main nggak sih, Kak? ke Bisa. situ? Kita bisa explore nggak sih, Bener Kak? banget. Besok kita bisa ngevlog sama sobat Adia tadi. Ya, bener Iya. banget. Bener banget. Itu sebenarnya anak-anak SMA 2 Pelayan ikut. Oh, Ya. ikut. Wah, Anak-anak kita PA. ketinggalan nih, Kak. Iya, Oh, itu ada beberapa anak anak yang PA. ikut ke sana. Wah. Itu kemarin saya membawa bibit, beberapa teman-teman juga bawa bibit. Terus yang muda-muda ini kita berikan waktu untuk bisa menanam. Iya, Iya, jadi iya, untuk iya. regenerasinya memang harus seperti itu. Iya, Kita hanya betul. menampung Harus saja ada sebagai regenerasi. nandur banyu, ada bibit. Kalau kelelahan kita pandulah, terus kita bantu untuk menanamnya. Tapi harapan kami yang baru-baru, yang muda-muda ini untuk bisa eksekusi. Iya, Karena bener banget. ketika mereka dikasih ruang untuk eksekusi menanam, mereka akan senang. Nanti akan Senang berlanjutan. Seneng Iya. nggak? Seneng, Pak. Nah, kita ngomong-ngomong tadi kita kan sudah nyenggol-nyenggol tentang sakwong sawit. Iya, betul. Nah, ini kan kemarin Ada Pak Ari kegiatan ikut kita. ya, Pak? Iya, saya di kemarin juga dikabari untuk bisa ikut. Sampai saya tuh, wah kok tiba-tiba saya diajak seperti ini. Ini bibitnya bagaimana? Nah, terus saya komunikasi lagi. Ternyata sudah disediakan bibitnya. Iya, benar, Pak. Ya oke lah, saya tinggal berangkat saja. Tapi biasanya teman-teman nandur banyu itu biasanya kalau di lokasi tersebut itu sudah ada bibit, mereka tetap membawa. Ya nggak mungkin mereka akan datang ke situ itu dengan cara
tangan kosong. Iya. Nah, saya juga bawa bibit beberapa yang memang waktu itu di SMA 2 Pelayan belum dibawakan. Nah, terus saya bawa beringin, ada beberapa beringin sekitar 6 apa 8 ya kemarin, saya lupa. Nah, saya bawakan ke sana. Sempat itu mau dijemput sama anak-anak juga. Nanti kalau takutnya kalau kesulitan membawa, enggak, saya bisa. Akhirnya kita ketemu di sana. Menanam bersama. Menanam beringin lagi, Pak. Iya, itu katanya beringin itu angker, Kak. Balik lagi ke angker balik lagi nih. ke angker. Ini kan kita belajar tentang alam. Jadi Iya, kan betul. angker seperti itu kan sebenarnya persepsinya tuh bagaimana gitu, Pak? Beringin, kalau orang-orang Gunung Kidul mereka menyebutnya resan yang mungkin menakutkan atau angker. Iya, benar. Yaitu tadi bahasanya orang zaman dahulu, orang Jawa sebagai sanepan. Karena kalau pohon beringin itu memang untuk menahan airnya bagus. Sarangnya juga bagus. Ada beringin yang mempunyai biji yang itu juga dikonsumsi oleh hewan. Burung. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita menanam itu tidak hanya untuk kita sendiri ya, ternyata untuk hewan-hewan juga membutuhkan tempat-tempat tersebut. Nah, ekosistemnya bisa ya betul sekali. Berjalan. Dan di samping itu ternyata burung itu juga membantu dalam melestarikan. Contohnya gimana tuh, Pak? Jadi mungkin burung itu akan memakan bijinya. Dia terbang, tiba-tiba buang kotoran. Oh iya. Tetesan dari kotoran tersebut nanti lama-lama akan tumbuh. Ada bijinya. Ya, dari biji itu. Bisa gitu, Pak? Bisa. Bisa tumbuh. Dan itu paling banyak itu adalah di bangunan, apalagi bangunan tua. Makanya sering kita ketemukan kok ada beringin, ada pohon ini di apa ya, di gedung dan sebagainya. Kok tiba-tiba muncul seperti itu. Betul. Dari situ. Nah, teman-teman nandur banyu kalau habis kegiatan juga seperti itu. Perjalanan pulang mereka menemukan sebuah gedung tua dan itu sudah tidak digunakan. Biasanya mereka mampir ke situ untuk mencari bibit tersebut untuk direlokasi. Maksudnya gimana? Direlokasi itu dibawa pulang, di polybag, nanti kalau sudah besar dikembalikan lagi. Di tempatnya lagi, Pak? Bisa di tempatnya lagi. Saya juga punya janji pohon beringin yang di rumah itu saya kembalikan lagi ke tempatnya di Gunung Gambar sana. Kemarin dikasih sama orang warga sana, sama Pak Budi juga. Sekarang sudah jadi besar, sekitar 4 meteran. 4 sudah saya coba untuk dicapai. Iya, itu 4 meter. Dalam waktu berapa tahun atau berapa 2003. Wah, lama banget. Kayaknya belum lahir nih, Kak. Tapi waktu itu pas peresmian kopi Karang Gunung Gambar itu sekarang menjadi daerah yang tanamannya kopi. Saya heran sekali dengan Gunung Gambar dan warganya. Tidak ada yang namanya sedikitlah yang merantau. Mereka hanya mengolah kebunnya mereka sendiri. Tinggal melanjutkan saja. Berbagai macam buah kopi mereka kembangkan, pelihara. Tapi untuk kopi di sana ternyata masih terbatas. Dalam arti terbatas memang harus diberdayakan seperti itu. Hanya dikonsumsi ketika ada di sana menikmati. Berarti belum bisa untuk komoditi luar ya, Pak? Kalau keluarnya belum. Sebenarnya itu memang model sepertinya memang harus dibatasi. Karena nanti kalau sudah terlalu banyak keluar untuk menikmati di kopi GG-nya itu berbeda, berkurang. Karena ketika dinikmati di sana itu wah luar biasa alamnya. Ya, sambil di dekat melihat sumber air, pemandangannya. ada tanaman yang rindang, terus angin sepoi-sepoi. Luar biasa. Sambil ngopi, syahdu tenan. Gunung Kidul itu. Gunung Kidul kita nggak perlu jauh-jauh. Ngomong-ngomong tentang nandur banyu lagi nih, Pak, kalau boleh tahu nandur banyu itu sudah ada sejak tahun berapa atau sejak kapan dan siapa saja yang terlibat dalam komunitas tersebut, Pak? Nandur banyu itu ada sejak 2019 sampai sekarang. Terus anggota kami tadi sudah saya katakan bahwa hampir teman-teman di seluruh Gunung Kidul ada. Itu jadi
kalau masuk nandur banyu syaratnya tidak pakai apa-apa. Tidak pakai syarat, Pak. Niat, ya niat, terus kemauan, ya pokoknya rela lah kita berpanas-panasan, berkeringat, jalan jauh. Jadi kita tuh tidak ada yang apa ya, memberi modal begitu ya. Ya bensin dewe, motor dewe, rusak tanda dewe. Itu kalau dipikir secara jelimet, waka rugi gitu, rasido gitu. Tidak jadi bergerak. Bercerita tentang pohon lagi, kita pernah di sub atau di statement bahwa wah wong nandur banyu ki pemuja setan. Kok bisa itu? Pemuja setan. Seperti Mas bilang tadi bahwa iki angker, beli kono angker. Telaga sana angker. Sebenarnya kami selama itu dari 2019 belum pernah ada diganggu sama sekali. Mungkin karena niat kita baik ya. Baik. Kita menanam Untuk alam. Untuk kelestarian. Mosok iyo setan arep ganggu. Iya betul. Sebenarnya kalau itu semua ya tergantung niat dan keyakinan kita, nggak ada kok yang ganggu. Kita enjoy saja begitu. Berarti kalau kita itu kalau yang baik itu pasti akan menuai yang baik. Ya, walaupun menuai yang baik. Kita menuainya tahunnya panjang sekali. Iya. Mari Pak bisa sambil diminum. Yang dimakan. paling unik kalau kita menanami ini teh Pak. Teh Pak. Silakan Pak. Ya, kalau kita menanam di suatu tempat, kami nandur banyu paling bahagia itu kalau ada anak SD, anak yang belum sekolah, dia ikut nanam. Wah. Jadi itu bisa kita belum lama ini di dusun saya di Purwo itu ada 2 anak itu selalu ikut. Wah, iki apik Mas, anakku sesuk sing neruske perjuanganmu ning dusun iki. Ya, regenerasi. Ya. Saya cerita di Purwo itu sampai sekarang, sampai hari ini atau minggu besok itu kita akan bergiat ke sana, akan membersihkan rumput begitu ya Mas. Karena sudah hampir ya 1 tahunan ditanam belum disiangi begitu. Jadi kan tanaman pokoknya banyak rumput-rumputnya begitu. Ya, karena ini jadwalnya ya. Penanaman itu biasanya kita sampai di bulan Februari. Nah, setelah itu teman-teman tetap berkegiatan. Mereka akan ke sana lagi untuk membersihkan, merawat. Kalau memang itu perlu pupuk ataupun pupuknya pupuk kandang saja, bukan pupuk urea dan sebagainya. Cuma pupuk kandang saja, nanti bisa memanfaatkan dari warga. Terus ada juga teman-teman itu yang memang senang ketika mau kegiatan tersebut, biarpun di situ sudah ada pupuk, mereka tetap membawa dari rumah. Ya, kepengen teman-teman relawan ini untuk memberikan sedikit yang dia punya untuk tanaman-tanaman. Iya betul. Nah, kemudian kalau Februari, Maret, April itu biasanya perawatan mereka. Nanti kalau sudah tidak ada hujan, lama tidak hujan, mereka akan mengambil air, membawa air digunakan untuk menyiram. Kalau perawatannya rutin gitu ya? Ya rutin, ya dijadwalkan. Biasanya mereka juga akan minta ya. Nah itu biasanya dilakukan sampai usia tanaman itu 2 tahun. 2 tahun ditanamkan. 2 tahun loh. Dan bisa dilepas. Dan rutin. Tapi kalau untuk penyiramannya sendiri itu berapa hari sekali atau setiap hari? Tergantung musim sebenarnya. Karena di Indonesia itu sekarang musimnya nggak bisa ditebak. Ya, bener banget. Di bulan ini saja ternyata hujannya masih luar biasa. Itu sebenarnya cuma efek bukan cuma ya, ini masalah yang luar biasa ketika musim hujan itu berubah drastis. Kalau dulu itu 6 bulan kemarau, 6 bulan musim penghujan. Karena fungsi dari hutan itu sudah berganti menjadi lahan yang produktif, akhirnya membuat iklim Indonesia itu berubah. Ya, yang tadinya harusnya sudah bisa menikmati tanaman kedelai, akhirnya sekarang murat-marit. Dan kita bisa melihat produktivitas kedelai di Gunung Kidul itu sekarang menurun. Kedelai untuk tempe yang kita konsumsi saja ada yang ngomong itu harus impor dari India Pak. Padahal
Gunung Kidul itu zaman saya kecil sama bapak itu setiap lemaring itu adalah perpindahan dari musim hujan ke kemarau itu masih menikmati kedelai di lingkungan saya. Tapi sekarang lebih banyak ke padi dan polowijonya. Polowijonya itu hanya jagung, kacang itu yang bisa dilakukan. Kalau kedelai itu sudah jarang-jarang. Nah ini karena memang perubahan iklim, perubahan fungsi hutan yang terjadi di Indonesia itu mempengaruhi global warming, perubahan iklim itu sangat menjadi masalah Kak. Ternyata itu akhirnya yang terjadi adalah badai. Ada hujan yang sangat lebat sekali sampai 2017 Gunung Kidul bisa banjir. Iya, itu Gunung Kidul yang banjir. membuat kaget. Gunung Kidul bisa banjir. Padahal Gunung Kidul itu terkenalnya tuh Jogja lantai 2. Iya, betul. Atas itu. Kok bisa banjir? Ternyata kok bisa banjir itu yang bawah Iklimnya. bagaimana? Nah, seperti itu. Sebenarnya karena ya faktor cuaca itu tadi ya. Adanya badai, hujan intensitas tinggi dan lama. Sampai rumahnya teman-teman itu juga ada yang terbawa arus di daerah perbatasan Karangmojo sama Ngelipar sana, daerah Oyo itu daerah tangkapan air hujan yang dari bagian utara dan timur sana itu memang luar biasa ya. Akhirnya menimbulkan banjir dan itu masih dikenang sama teman-teman di mana-mana, tidak hanya di Oyo tapi di daerah Semanu itu juga ada seperti itu. Terjadi banjir, ada beberapa anak sekolah yang ketika mau melewati di tempat tersebut disediakan getek. Pakai getek? Ya, pakai getek. Sepeda motor itu ditaruh di getek sama orangnya, terus nanti sama warga terkait. Itu di daerah Semanu kayak gitu. Semanu ya, arah ke pantai sana. Kalau boleh tahu Pak, keluh kesahnya selama ini suka dan dukanya suka dan dukanya ke nandur dukanya banyu apa tadi. ini ya Nandur banyu tadi di komunitas itu, kita kembali lagi ke komunitas nandur banyu. Saya suka duka di selama menanam sebenarnya sukanya itu paling banyak sukanya karena luar biasa. Malaman WA-an yuk sesuk nandur nanti kumpul nanti basecamp nanti bawa apa itu senang sekali. Jadi pernah kita ada 10 motor bawa bronjong koyo wong kulaan sayur yang pasang ya divideokan, dilihat, wah rasanya yo bangga juga sih. Bangga. Lah yang sedihnya itu sebenarnya tanamannya mati, tanamannya dicabut orang, dibakar itu. Ya tapi kami juga berpikir bahwa dibedol, dibakar, hilang, tandur meneh begitu. Tekadnya tekadnya. Selalu begitu kami, walaupun ada beberapa tempat yang juga sekarang sudah lama tidak dilihat gitu. Itu sih suka dukanya, banyak sukanya dibanding dukanya. Berarti selalu bersyukur. Betul. Kita harus selalu bersyukur dan tetap mencintai alam itu tadi Kak. Balik lagi ke cinta alam. Alam. Di sini masih banyak banget masyarakat, apalagi itu masih membuang sampah sembarangan, bahkan membakarnya Pak. Menurut Bapak itu bagaimana ya Pak? Iya, tentang sampah itu sebenarnya juga tentang sampah. Masalah besar juga sih buat khususnya mereka-mereka yang mikir sampah. Kita juga walaupun tukang nandur, kadang juga kita prihatin dengan sampah, ya kita bisa melakukan sedikit apa yang kita lakukan untuk mengurangi sampah itulah. Karena kita punya teman itu di daerah Petir, namanya di Dusun Ora, mereka punya komunitas sanggar yang jadwalnya tidak tentu juga. Mereka mengadakan kegiatan bersih laut. Bersih laut itu bersih pantai begitu ya. Mereka ambil sampah apapun yang ada situ, kayu, bekas botol minuman, plastik. Dan di sana uniknya mereka tidak hanya mengumpulkan dibuang, tidak. Jadi mereka ambil yang mereka bisa buat kreasi, kerajinan begitu.
Berarti dari sampah itu bisa membuat mahakarya. Iya, mahakarya. Iya. Apakah itu diperjualkan, Pak? Iya juga, Mbak. Jadi sempat kita melihat mereka pameran juga, karena mereka juga mempunyai kreasi dari wayang cukil, jadi seni gambar yang dicukil dengan alat cukil. Dia juga memasarkan hasil mulung di laut. Itu ya bentuknya ada robot-robotan, ada buat mobil-mobilan. Apa yang mereka bisa buat dan mereka angan-angan, oh iki iki mereka buat. Kreatif banget. Kreatif. Berarti jiwa seninya tuh emang tinggi sekali. Tinggi. Dari sampah bisa jadi mahakarya. Habis itu bisa dijual juga ya, Pak? Bisa. Wah. Bisa menjadi cuan juga loh, Pak. Iya. Itu yang bisa kita contoh sih, Kak. Kita harus mengumpulkan sampah, kita daur ulang, bisa menjadi kerajinan. Luar biasa. Ini juga ada program bagus nih kemarin di tempat saya. Bukan sebenarnya, saya sendiri juga tersinggung. Dalam arti tersinggung itu saya yang terbiasa di relawan, kemudian sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi tertampar kegiatan Karang Taruna yang ada di dusun saya. Sebenarnya dusun saya itu dusun yang saya sebagai pendatang ya di sana. Nah, itu ada program setiap tanggal 26 dalam 1 bulan sekali itu ada program Bank Sampah. Bank sampah. Gimana tuh, Pak? Kok bank sampah? Bank sampah itu mereka akan mengambil sampah-sampah rumah tangga yang itu sebenarnya nanti sebagai kas pada keluarga tersebut. Bisa ditabung, Pak? Bisa, itu jadi uang juga, ada tulisan uangnya. Kok bisa sampai menjadi uang itu di bagaimana, Pak? Prosesnya bagaimana itu, Pak? Oh ya, jadi ada pengelolaan dalam satu rumah. Memang dalam satu rumah itu sudah dipisah antara sampah yang seperti daun, kertas dan plastik itu nanti sudah dipilah-pilah ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini karena sudah dimotori oleh teman-teman Karang Taruna, ternyata warga juga mereka bergerak. Ketika ada pergerakan seperti itu, masyarakat juga mempunyai kemauan untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut, memilah. Kalau di tempat saya, di tempatnya Bapak mertua itu, yang contoh daun-daun kayak gini, karena sering ya di rumah itu dapat makanan, terus sering ada snack-snack yang kayak gitu. Biasanya sama Bapak itu dikumpulkan untuk pakan sapi. Tapi itu yang masih seger, dalam arti seger itu bukan yang kering berhari-hari, karena memang setiap harinya sampah tersebut memang sudah ada yang dibuang ke kandang untuk pakan, ada yang sudah di-pack sendiri. Harapannya besok ketika ada bank sampah tinggal pindah saja. Kayak. Berarti itu milahnya itu sudah dari rumah ya, Pak? Ya, dari rumah memang sudah dipilah. Dan warganya support ya, Pak, tentang kegiatan warganya Karang Taruna ya? senang ketika ada hal tersebut. Jadi ketika seperti mama saya pas waktu bekerja, ya sudah meluangkan waktu ketika jam 10 itu pulang untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Untuk ada yang diantar ke balik dusun, ada yang diambil. Menginspirasi sekali loh, Pak. Bank bisa, sampah. Bisa kita contoh. Sampah aja bisa jadi uang ditabung untuk kehidupan. Bener banget. Ini sampai mama saya itu juga sampah yang kebetulan mama saya itu kan kerjanya di rumah makan ya. Di rumah makan ketika masak ada sayur dan sebagainya, di situ dipotong-potong ya. Yang sudah ini tidak masuk untuk dimasak, sama bapak saya dimasukkan kantong. Untuk kantong khusus seperti bagor, ya seperti bagor tapi kecil. Nah itu dibawa pulang dipakai pakan sapi juga. Untuk ternak. Kemudian nanti ada bungkus snack-snack yang di rumah makan ini dibawa pulang juga, dirapikan, terus nanti dibawa pulang dimasukkan di kantong bagor itu dibawa pulang. Karena biasanya juga banyakan. Nah itu ditampung. Makanya tabungannya mama yang di bank sampah ini ternyata sudah banyak sekali. Luar biasa. Semangat mama saya juga.
Semangatnya itu karena memang terbantu untuk apa ya, membuang barang tersebut, merasa tertolong. Iya. Iya. Padahal kan sekarang kan Pak, kalau kita mau membuang sampah itu kan mesti bayar. Lah kok ini dibayar? Itu kan cukup menarik juga. Iya, betul. Kita tinggal milah saja. Dan efeknya ternyata ini ya, ke lingkungan juga bagus ternyata. Jadi lingkungan saya sudah di Karangmoja itu sejak 2015 saya di sana. Berarti hampir 10 tahun ya? Iya. Sekarang 2025. Saya merasakan ada berbagai macam perbedaan lingkungan yang dulunya memang ya pokoknya lebih baik lah sekarang lebih ketika hal-hal tersebut bisa diterapkan. Iya. Ngomong-ngomong Pak, di SMA 2 Pelayan ini kan sudah menerapkan pengurangan sampah plastik, apalagi di kantin. Jadi di kantin itu sudah dilarang untuk memakai makanan-makanan yang menggunakan plastik. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah itu juga termasuk solusi yang baik untuk mengurangi sampah, Pak? Ya, sebentar. 2015 saya pertama kali ke sini, masuk kelas. Saya tercengang ya. Kenapa itu, Pak? Ada siswa ketok-ketok pintu mau mengambil botol plastik yang ada di belakang kelas. Oh, untuk apa itu, Pak? Jadi dulu dibuat satgas sampah. Satgas sampah. Ya, di SMA 2 itu ada di belakang. Kayak nanti tanya sama Pak Imam ya. Pak Imam itu yang sepertinya dia mengkoordinir ya. Itu saya sempat memberikan materi itu sempat berhenti karena tercengang. Wah, ternyata seperti itu ya, sampah plastik itu ditaruh di belakang ini ada kantong seperti bagor itu. Dan itu yang mengambil juga siswa, dan siswa tersebut yang satu itu pakai pakaian olahraga, yang satu masih pakai pakaian abu-abu. Berarti ya, abu-abu putih. Itu 2015 pertama kali saya ngisi materi ekstra PA di sini. Saya pakai kelas yang di dekat tower. Masih ingat betul saya. Berarti SMA 2 Pelayan ini kegiatan memang sudah dari dulu sebelum kita masuk ya, Pak? Iya, sebelum kita masuk ternyata sudah dari dulu ya, Pak? Iya, yang saya lihat memang sudah lama ya melakukan kegiatan tersebut. Kemarin juga yang tahun berapa ya sama Pak Wabub waktu itu di Sumur Gede ya Mas ya. Itu juga ikut menanam di sana, dan itu tidak hanya menanam saja, ternyata membersihkan lokasi yang ada di situ yang akan kita tanam. Mereka juga ikut. Berarti tidak hanya menanam saja, namun membersihkan juga. Memang perlu dibersihkan juga supaya apa ya, tanaman ini nanti terlihat tertata. Kemudian seperti semak-semak dan sebagainya juga perlu dikurangi. Kemudian daun-daun kering itu juga mereka kumpulkan ya, disapu bersama teman-teman dan warga, karena waktu itu tepatnya Sumur Gede yang di daerah masuknya Palian itu memang tempat strategis buat diskusinya bapak-bapak petani ya. Berarti untuk di situ ada pohon besar, ada sumurnya juga besar, terus di situ biasa dipakai untuk parkir. Jadi ketika istirahat juga ada di situ. Itu tempatnya tempat yang strategis untuk para petani. Untuk petani nongkrong. Petani nongkrong. Jadi ngobrol tentang tanaman, kata itu tempat mengobrolkan tentang tanaman, terus cara mengatasi tanaman seperti ini bagaimana, mereka diskusinya di situ. Enak. Kalau orang Gunung Kidul tuh wedangan ya. Wedangan ya, bareng. kalau pas ada ya ada wedangan, kalau wedangan itu ada pada waktu. Tapi sepertinya lebih banyak tanpa wedangan mereka ya. Hanya dijadikan sebagai tempat duduk dan ngobrol-ngobrol. Pas sama Pak Budi juga ikut ke sana. Itu dia malah jadi Pak Wabu Pak. Wow. Kita juga sempat dapat makanan kayak gitu yang ada di sana. Mereka sudah sadar ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dari segi makanan juga ternyata mencerminkan kesadaran untuk bisa mengurangi sampah.
Wow. Ini untuk SMA 2 Pelayan, saya lihat kemarin ada beberapa perkembangan juga yang dilakukan. Tidak hanya anak-anak pecinta alam, tapi dibuat di situ ternyata juga bagus. Seperti Sawong Sakwit itu tidak hanya bukan sepertinya yang mengkoordinir bukan anak PA. Memang bukan anak PA, Pak. Itu kemarin itu kita, ya saya ceritakan saja ya, Pak, karena kemarin juga saya juga ikut. Iya. Nah, kemarin itu kegiatan dari OSIS, program kerjanya dari OSIS. Oh iya. Nah, terus kita itu ada tim Adiata. Betul. Kita diajak bahwa ayo kayak Dewi gawe kau yang ini. Kegiatan. Iya, kita ditunjukkan program kerjanya. Oh, Tapi gini. Kalau kegiatan kayak gitu tuh butuh dukungan banyak orang ya Pak, dalam arti ada beberapa organisasi yang nanti akan mendukung kegiatan tersebut. Iya, benar Pak. Dan semoga nanti ya semua yang mengatasnamakan organisasi itu bisa bergerak pada lingkungan. Iya, terutama pada lingkungan kita ya Kak. Teman-teman Nandur Banyu juga gitu, kalau pas kegiatan ternyata juga banyak teman-teman dari berbagai organisasi yang, dan latar belakangnya teman-teman Nandur Banyu itu juga macam-macam. Ya. Apa aja latar belakang? Kalau Pak Budi jelas dia hobinya bertani, bukan pekerjaan ya, tapi memang hobi. Kalau nanti sudah hobi itu enggak ya, tidak seperti orang bekerja. Kalau hobi lebih senang ya Pak. Ya lebih ke senangnya itu tadi. Sesuai passion. Betul, dan ternyata ada hasil yang dihasilkan memang dalam arti bentuk uang. Kalau kita mencari uang, walaupun itu enggak banyak, karena kalau orang-orang itu sudah kesadaran dan tentang lingkungan, mereka akan merasa cukup dengan apa yang dia lakukan, apalagi di lingkungannya. Basicnya macam-macam teman-teman Nandur Banyu, kayak tadi yang teman-teman peter itu punya sanggar, mereka dengan kreativitas mereka itu juga diterapkan dalam penanaman. Jadi untuk memperindah suatu tanaman itu biar dikasih tanda itu dilindungi kayak gitu. Dengan kreativitas seninya mereka muncul ya. Terus jangan salah, kemarin kita penanaman di Semen, masih lingkupnya Pak Budi. Kita menanam di tebing itu karena daerah rawan longsor. Yang kita tanam adalah akar wangi. Akar wangi, tanaman akar wangi. Sebenarnya itu dulu tanaman dari Gunung Kidul juga. Terus sama orang Solo minta, nah di sana dikembangkan di daerah untuk menahan longsor di daerah Bengawan Solo. Nah karena kita kehabisan, minta ke sana. Beberapa kali kita ke Solo untuk ngambil. Nah itu yang di mana Nganjir itu berapa ya Pak tingginya? Tebing kemarin itu ada 15-an meter Mas. 15 meter. Ya, 15 meter itu yang eksekusi anak-anak PA. SMA 2 Pelayan. Anak PA luar biasa. Jadi itu gimana Pak? Dengan teknik climbingnya, jadi sebenarnya mereka menggunakan teknik rappelling ya. Rappelling, kemudian direm, mereka nandur ke kanan dan ke kiri, dah turun lagi. Karena ini kalau nanamnya dari bawah dengan manual, saya nanam dari bawah, terus naik otomatis keinjak. Jadi modelnya kayak orang petani nandur pari. Nah modelnya kayak gitu. Mundur ya. Jadi modelnya dengan rappelling, dan ini yang bisa melakukan anak-anak PA kemarin. Saya cuma melihat benar. Hebat sekali ya juga anak-anak PA ternyata. Habis itu setelah anak-anak PA praktek, diikuti oleh teman-teman yang lain juga mencoba sama seperti teman-teman kita PA. Bisa coba juga kali ya banget, Pak. Iya, bisa kita agendakan. Bener banget. Kalau menurut Pak Budi gimana tentang pengurangan sampah plastik di Dublai ini, apakah sudah solusi yang efektif? Sudah solutif. Ya, kalau di tingkat sekolah saya pikir sudah bagus sekali Mas. Jadi program dari sekolah itu pun juga mendidik anak-anak supaya seperti itulah di rumah. Betul. Iya, dengan Mas Ari cerita tadi bahwa misalnya mereka bawa air kemasan sudah habis, taruh di belakang, dan beberapa saat akan datang diambil dan mereka pilah, dan mereka entah dibuat kreasi atau dijual, kan juga sudah menghasilkan hal yang sesuatu. Tapi saya sekarang masuk ke kelas itu sudah nggak ada Pak. Sepertinya pergerakannya memang sudah bukan ke botol
botol kemasan yang sekali pakai. Sepertinya sudah pakainya tumbler. Iya, tumbler, sudah pakai tumbler kita, Pak. Tapi kalau di SMA 2 Plan ini juga dulu itu ada namanya rumah botol, Pak. Iya, rumah botol itu jadinya kalau untuk tabungan botol seperti itu, misal jadi botol bekas botol sekali pakai, ya kita masukkan, kalau udah habis gitu ya. kita masukkan seperti itu, Pak. Itu juga ada di SMA 2 Plan. Iya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat. Ya kita bisa keliling-keliling ya Kak nanti untuk melihat sekitar ada 4 titik di SMA 2 Plan ini. Dan dulu waktu masih diperbolehkan menggunakan botol plastik itu mesti selalu penuh. Habis itu sore kita angkut seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya sama konsepnya seperti yang tadi Pak Ari ceritakan tadi. Tapi ini lebih banyak tampungannya dan ya agak jauh sih, Pak. Ya, seperti itu. Ya, saya nambahin lagi dari Mas Ari tentang latar belakang teman-teman Nandur Banyu. Sebenarnya di Petir dia punya salah satu sanggar dan di belakangnya pegunungan. Suatu saat mereka bermimpi karena mereka juga mendampingi anak-anak di dusunnya. Mereka bermimpi bahwa anak-anak cucu-cucuku besok bisa mengenal pohon opo tuh gitu. Jadi di belakang sanggar itu ditanami hampir 40 atau 50 tanaman khas Gunung Kidul, bisa dibilang tanaman langka, Mas, begitu ya. Nah, Mbak, itu suplai harus bisa kayak. Iya. Jadi harus bisa. Kebetulan di rumah dulu kan saya punya koleksi sebanyak itu dan tidak setiap teman minta tak kasih ndak. Terus tapi karena saya tergugah dengan namanya itu Mas Tribut, Pak, tanduramu tak minta ya? Gopo, Mas? Tak gosinau bocah-bocah. Langsung saya berikan semuanya. Inspiratif banget. Kita teman-teman Nandur Banyu datang ke sana dan membawa bibit itu, ditanamlah di sana. Keren banget. Dari 2019 saja. Pak, ada beberapa. Enggak cuma ada, tapi banyak tanaman yang saya tidak tahu. Pak Budi tahu nama-nama tanaman gitu. Pak. Nanti kalau bisa Duple membuat terus juga bisa digunakan untuk edukasi kita catat ya. Kita komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Benar banget. Iya, nanti akan saya bukakan, ada beberapa pohon dan saya bacakan, mungkin jenengan iki aku kenal, iki ora, begitu ya. Iya. Jadi saya tadi sudah mencatat beberapa yang saya masih ingat, dan kalau yang belum kita cari gitu. Karena toponomi atau nama dusun, nama kelurahan, nama wilayah di Gunung Kidul banyak dari pohon. Lo gandeng itu namanya dari pohon lo atau loa. Sebenarnya lo gandeng kok kata Pak Lurah itu. Lo gandeng. Jadi lo dua gandeng begitu mereka. Jadi itu pohonnya seperti apa itu, Pak? Kalau dia panjang, susah ya diceritakan. Harusnya main kemana, Mas, iki lo wet lo. Itu lebih enak kalau kita cerita, karena HP saya HP jelek jadi tidak bisa menyimpan foto-foto tentang tanaman. Ya luweh api tulan. Kita kenal, kita ikut kumpul-kumpul warga. Pasti jenengan akan lebih tertarik bila menghadapinya langsung begitu. Betul. Bener banget. Aku baru tahu loh Kak, ternyata lo gandeng itu dari lo gandeng. Gandeng. Iya, betul. Lo gandeng. Lo gandeng. Masih banyak ini nama-nama dusun, nama desa itu juga memang dari nama-nama tanaman. Sama teman-teman Nandur Banyu, ketika ada suatu dusun dengan sebutan nama pohon, pohon tersebut dicari. Tapi ternyata ada beberapa dusun yang itu tanamannya sudah tidak ada. Akhirnya sama Pak Budi dan teman-teman dicarikan, dikasihkan ke situ. Jadi untuk tanaman endemik di situ. Iya, sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama. Kalau selain lo gandeng itu mana ada lagi? Apa Ada itu. Kebetulan saya buka ya. Siap. Saya bacakan nama gayam, kelumpit, damar, pohon wali songo, pohon bendo, lerak, kemiri, kepoh, sempu, suren, bulu, kepel, loa atau lo, karet kebu hijau, karet kebu merah, karet kebu varigata. Banyak banget jenisnya ternyata. Kepel, panggang, beringin, timoho, winong, kimeng, kelepu,
Iya, beringin dolar, keben, pohon bodi yang kalau biasanya pohon bodi itu saudara kita Buddha yang sering punya banyak ya. Iya. Terus gedoya, wungu, besole. Anda pernah dengar pasar besole Wonosari? Pernah, Pak. Pernah. Itu juga dari nama pohon juga, nama daerahnya ya. Ternyata dari pohon. Dilanjutkan. Nama pohon. Iya. Deluang ini cara wong itu kertas ya. Iya, kertas. Tapi ada ternyata pohon deluang juga ada. Terus joho, pilo, terus gentungan, bunut, baobab itu kalau di Afrika itu pohonnya besar, dia bisa menyimpan air. Ini baobab itu pohon dari luar, Mas. Nanti bisa dibuka, cari di Google baobab opo tuh. Tapi bisa hidup di sini, Pak. Kita coba, kita ada bibitnya begitu. Kurang lebih itu bibit-bibit yang kami punya dan sudah ditanam teman-teman di beberapa tempat. Ya mungkin kalau Duplay SMA 2 Pelayan mau koreksi bisa kita usahakan. Siap, Pak. Karena mungkin saya juga heran ya, sekolah ternyata juga memberikan tenang lingkungan begitu. Jadi tidak melulu belajar, tapi juga diajarkan lingkungan untuk kehidupan sehari-hari begitu. Tapi itu memang mendukung pembelajaran, Pak. Jadi kalau kita bisa menciptakan sekolah itu dengan banyak tanaman, menciptakan suasana yang sejuk, sejuknya sejuk alami bukan sejuk AC, itu ternyata akan mempunyai efek yang bagus. Jadi anak-anak itu akan bisa lebih fokus, bisa lebih tenang. Jadi gambarannya kalau kita di tempat yang panas itu membuat gerah, ya nggak bisa fokus. Iya, betul. Bener. Itu beberapa yang saya rasakan, karena saya sendiri juga kalau ada yang di tempat panas hanya dengan berdiam mendengarkan orang itu ya nggak betah. Bener, tapi kalau saya melakukan kegiatan nggak apa-apa dalam kondisi panas, kemudian menghasilkan di situ ada rasa gerah, nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik yang mendengarkan, contohnya mendengarkan gurunya menjelaskan pelajaran dengan kondisi gerah, nggak fokus mereka. Itu memang sekolah perlu membuat sebuah kegiatan yang itu menciptakan, mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, ternyata tentang menanam itu juga memberikan efek bagus ya. Kembali lagi pada gerah itu. Seperti tadi pagi saya melakukan kegiatan tersebut, merawat tanaman, juga membuang sampah, menyapu. Itu membuat tubuh saya alhamdulillah sehat, seger. Jadi nanti selang 1 jam, 1,5 jam saya minum air putih itu luar biasa rasanya, seger banget. Berarti menanam itu iya, cuma kita ambil pelepah yang sudah tua atau yang tebal, kita potong-potong bentuk dadu, kita cuci dengan air garam bersih, lalu kita rebus, kita beri gula dan kita beri daun pandan, kita tunggu mendidih, sudah bisa kita minum. Apakah ada jenis khususnya, Pak, untuk membuat itu? Ada sih, ada jenis aloe vera yang hanya tipis, tapi ada yang tebal. Karena yang tebal itu juga buat produksi begitu. Contoh lain tidak hanya aloe vera, misalnya kita ada daun yang bisa kita buat, misal kita kena kalajengking atau tawon atau tutupan lainnya itu hanya daunnya kita lumatkan sampai halus, kita oleskan di yang luka, agak mengurangi sakit begitu. Jadi namanya daun upas begitu. Daun upas. Jadi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman SMA 2 Pelayan juga belajar tentang herbal begitu. Betul. Banyak sekali tanaman herbal yang kita belum kenal dan kegunaannya apa tuh begitu. Iya, benar, contohnya Pak. lagi dadap serep ya, Pak. Dadap serep. Kalau kita panas gitu dulu, kita kompres. Bayi ya dikompres. Pakai dadap. Kalau panas tinggal ke apotek sebenarnya. Iya, benar. tapi tidak bagus sih kita terus. Iya, kimia terus. Kita perlu kembali lagi ke sana tentang ini tanaman herbal. Iya, apotek hidup ya, Pak. Apotek hidup perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya di sekolah-sekolah itu juga
sudah banyak yang melakukan hal-hal tersebut. Cuma untuk ketika sudah perpindahan bisa yang bertanggung jawab pada tanaman tersebut pindah tugas. Nanti biasanya terbengkalai. Itu sudah sesuatu yang hal biasa. Tapi untuk siswa-siswa itu jangan sampailah tentang tanaman herbal itu terus kita tidak tahu apa-apa. Apa itu kunyit, fungsinya apa, jangan sampai keliru membedakannya. Nah, kalau kita bisa mengkonsumsi ternyata kunyit itu luar biasa. Apalagi untuk perempuan. Untuk perempuan betul, itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatannya. Bagi laki-laki juga. Tapi kalau saya itu belum bisa membedakan antara kunyit, kunir dan jahe, Pak. Oke, besok kita belajar bareng. Siap, boleh banget itu. Mimpinya begini, Mas. Iya, mimpinya begini, Mbak Mas. Jadi, misalnya kita belajar, kan tidak menutup kemungkinan dengan selesai sekolah di sini kelas 3 dan harus melanjutkan kuliah, ambil farmasi, ambil apa kan, berarti pasti ada sangkut pautnya semua. Benar. Belajar tentang pohon mungkin besok di kehutanan atau apa, sebenarnya juga saling berkaitan. Tidak rugi-rugi amat sih kita belajar gitu. Justru malah menambah ilmu kita enggak sih? Menambah kecintaan kita terhadap alam juga. Kita jadi tahu manfaatnya, bisa membedakan itu juga, Kak. Tapi di SMA 2 Plan ini juga udah ada apotek hidup juga sih, Pak. Kalau dulu itu ada serai di belakang kantor guru itu, habis itu ada jahe, kunyit, kunir itu di tempatnya sebelahnya Pak Imam di sana. Seperti itu. Iya, berarti kan tinggal melengkapi dan menambah. Sama perawatan. Betul, kalau perawatan itu benar. Sebenarnya perawatan ada tips khusus nggak sih, Pak, untuk merawat? Sebenarnya nggak perlu khusus, cuma perlu waktu khusus. Itu yang susah itu sebenarnya itu. Kepedulian kita terhadap apa sih tanaman tersebut, Padahal itu bisa dipakai untuk refreshing ya. Sebenarnya Pak. Tapi kalau ketika kita ke tanaman-tanaman tersebut itu, apalagi kalau lokasi tersebut bertanah atau berumput, kita tinggal lepas saja alas kaki kita main-main di situ sambil merawat tanaman. Itu akan memberikan efek yang luar biasa. Kayaknya bisa kita coba ya, Kak. Jadi kita nggak perlu yang namanya piknik jauh-jauh, capek-capek. Pulang piknik kayak lorok capek juga. Kalau buat saya tanaman itu sahabat terbaik juga, Mas. Kadang saya merawat, nyiram, terus bersih-bersih karo ngobrol. Buau terus sing apik. Enak, Mas. Berarti diajak ngobrol juga gitu, Pak? Iya sih, Pak. Kalau ibu itu kan punya anggrek itu sering diajak ngobrol, dinyanyikke seperti itu. Biar tumbuh ya, Kak. Saya tuh kalau dulu tuh saya gigi ngopo gitu. Ternyata tuh setelah saya dengerin, ternyata tuh biar seperti tanaman ini. Itu bisa menjadi sahabat kita. Apalagi kalau tanaman buah yang kita harapkan seperti lombok, tomat, terus kita siram gitu. Sesuk awas sing apik ya. Bisa dimanfaatkan untuk masak gitu. Ya, Pak. Jadi sebenarnya sama ya. Kita sama-sama sebagai penanam, sama-sama juga sebagai, kalau Pak Budi dan teman-teman mengatakan pendeder. Jadi kalau di Nandur Banyu antara saya dengan Pak Budi, kalau saya itu mendeder nggak bisa. Apa itu, Pak, mendeder? Jadi bibit-bibit tanaman dari biji kemudian disemaikan. Penyemaian. Kalau Pak Budi mesti tinggal di contoh loa, tinggal dikeremes gini aja, taruh di media, bisa tumbuh. Kalau saya biasa. Itu karena memang kedekatan juga ya. Jadi ketika saya ketemu teman-teman Nandur Banyu, bagaimana sih cara kita memperlakukan tanaman itu akan mempengaruhi. Kok bisa ya, Pak? Beda orang dengan sama caranya sama, kok tapi bisa hasilnya beda. Nah itu betul. Kalau di rumah itu saya dengan bapak mertua ngasih makan sapi, saya dengan bapak itu kan berbeda dalam arti berbeda. Kalau bapak saya memang kedekatan dengan hewan tersebut berbeda, jadi kemungkinan sapi tersebut dalam makan dan kenyangnya juga akan berbeda dalam mendekatinya.
Berarti kayak chemistry model gitu. ya modelnya Pak di dalam penyemaian juga sama seperti itu. Ada caranya nggak Pak untuk penyemaian? Ya, penyemaian kok bisa caranya Saya belajar di mana enggak, cuma ya naluri aja sih. Nek orang Jawa bilang tangannya anyepan gitu ya. Iya. Oh iya. Demo apa wae nandur Tangan apa wae bisa hidup jadi. gitu loh. Bertangan dingin. Tangan dingin. Iya, karena tangan dingin. kebiasaan juga terbiasa yo gaweane gur deder biji apapun, mbuh tuwuh dan Bisa. ora, Iya. ya nang tetap tuwuh gitu Mas. Iya. Wah. Karena kita berprinsip kita Keren, tidak keren, keren, bibit keren, kalau keren. bisa kita tidak pernah minta kemana-mana, diusahakan buat. Iya, kita buat sendiri, numbuhkan sendiri, terus cari buah-buah yang akan kita tanam itu sendiri. Iya, Dan iya, sekarang yang paling banyak di kita di Nandur Banyu, sementara di Ponjong tempatnya Mas Nyemo itu banyak sekali. Karena di sana juga lahannya luas dan di rumah terus Waktunya ada. Kalau di saya sekarang sudah agak berkurang karena tempatnya sudah tidak ada. Kalau Mas Nyemo itu kan biarpun ada di rumah uangnya tetap ngalir. Ya. Ya, Sebenarnya terhalang itu ya, Pak. Si tanaman saja. Jadi kalau Sepertinya Wah. kalau kita itu menekuni sesuatu memang perlu menumbuhkan cinta ya kepada sesuatu yang kita Betul. lakukan. Iya. Kita belajar juga harus ada yang namanya cinta. Cinta. Bener Kalau kita banget. nggak ada cintanya ya Ya Nggak nggak ada bisa. semangatnya. Walaupun kita nggak ada belajar, semangat, mungkin hasilnya juga akan berbeda. iya bener Pak. Tapi kalau tentang tanaman, saya memang karena sering mengajar tanaman yang deder dewe. Ya. Saya ada beberapa yang deder dewe. Itu si nyamplung sama gayam. Kebetulan saya dikasih, saya serpai tumbuh saya pindahkan. Itu kecintaan saya merawatnya itu akan berbeda. Ketika Oh, dari iya. awal saya nyemai terus menanam itu berbeda. Berbeda. Berarti ada Daripada rasa saya bangga gitu. ya daripada saya cuma dapat bibit dari Pak Budi yang sudah siap tanam seperti kelengkeng kemarin saya dikasih sama Pak Iya. ini gue duen-duen yang ngomong Mas ya udah saya taruh di pot, tidak seperti kalau itu tanaman dari kecil awal. dari Iya, awalnya iya. saya perawatnya. Kalau sekarang ya cuma cukup disiram saja, tidak ada yang namanya itu dibersihkan, di situ ada rumput yang sebenarnya mengganggu harusnya dihilangkan, enggak. Tapi ya, ini adalah pembedanya. Jadi ketika kita dari nol merawatnya ternyata beda hasilnya. Wah. Setelah membahas mengenai penanaman dan Iya. tanaman nih Kak, Apa, Kak? ternyata di SMA 2 Pelayan ini juga sudah menerapkan konservasi air. Tahu nggak sih Kak, Wah. apa aja? Belum tahu Kak. Belum tahu. Iya. Jadi di SMA Negeri 2 Pelayan ini Pak sudah memanfaatkan limbah air wudhu menjadi kolam lele gitu Oh, Pak. yang di sana di masjid itu ya, Kak? Betul. Oh, iya, iya, iya. Kemudian ada kolam tada hujan juga Pak di Iya. sana. Yang tadi kolam dilewati niku Pak. Betul. Nah, niku. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan tersebut? Apakah Iya. kegiatan itu merupakan konservasi air Di yang situ baik? tadi ada kolam, Iya. ada enseng gondoknya. Iya, Pak. Betul. ya, saya pikir luar biasa Pak. Kalau sudah Iya. jadi air itu tidak terbuang percuma dan Iya, Benar, bisa itu bisa dimanfaatkan. lagi. Bahkan kita duplai banyak tanaman. Iya. Kita tidak usah ambil air bersih atau air tanah. Kita pakai air limbah itu juga bagus. Iya. Misalnya tadi sudah dikatakan bahwa limbah wudhu, terus air Air hujan, hujan. itu Air bisa hujan. dimanfaatkan dengan lebih baik. iya. Jadi energi untuk harus sedot air pakai listrik, Iya. harus apa-apa itu sudah otomatis air tidak terpakai dan bisa dimanfaatkan yang lebih baik lagi untuk siram tanaman itu. Benar. Luar biasa sekali model yang seperti itu Iya. ya. Jarang-jarang memang. Iya. Kalau yang untuk air hujan itu Pak, itu tuh untuk menyiramkan di kanan kirinya ada taman tuh. Iya. Nah, itu untuk disiram di Menyiram. situ, iya. Dan apa kalau air hujan itu bahaya nggak sih Pak kalau untuk Iya, tanaman itu kan kira-kira itu bahaya nggak? kan itu kalau kabar yang beredar itu banyak asamnya atau
kadar Betul, asamnya tinggi kadar seperti asamnya itu. tinggi itu Ya. bagaimana ya? Bagaimana Pak? itu, Pak? Kalau saya karena bertemu orangnya langsung, teman kan ada teman juga yang konsen tentang cara pemakaian dan pemanfaatan air Yeah. hujan. Air hujan. Iya, aman-aman saja Mas, karena beliau iya. saya pikir wis dolanane gur banyutan niku diteliti di apa untuk apa. Ya aman-aman saja. Saya juga cerita sedikit karena saya juga pernah hidup di daerah yang curah hujannya banyak dan Yeah. minumnya harus air hujan. Aman-aman saja. Jadi saya cerita sedikit, di Kalimantan itu tidak ada air sumur dangkal. Oh, baru Terus tahu. Dia Pokoknya- setiap hari minum air hujan. Berarti Karena- aman saja, Pak. Iya. Karena di sana kalau sudah kemarau 1 bulan itu sama saja di sini sudah kemarau panjang. Waduh. Jadi di sana itu setiap hari paling 2 hari panas, selebihnya hujan begitu. Oh iya. Kalau dibilang tadi ada isu bahwa air hujan tidak. Iya. Asamnya banyak. Kalau Asamnya memang dikatakan itu tinggi. bahaya, orang Kalimantan sakit semua loh. Iya. Gitu. Oh, Iya. iya. Bang. Karena saya juga mengalami selama 2 tahun minum air hujan itu juga. Masih Kita sehat. lihat daerah di daerah kita Iya. sebenarnya juga ada loh, ada beberapa tampungan air ya yang Iya. itu ada di dekat rumah, itu juga airnya dari genteng-genteng itu dialirkan ke situ. Hmm. Itu di daerah itu- mana itu, Pak? Itu di daerah Semanu ke selatan itu banyak ya, di daerah Semen juga ada beberapa titik yang seperti itu. Iya. Mereka memanfaatkan air hujan dan ternyata ada obrolan-obrolan kita menyeduh air dari air hujan itu, kita buat katakanlah minuman teh, Ya. itu hasilnya akan berbeda dengan Berbedanya air-air yang bagaimana? biasa kita konsumsi. Berbedanya bagaimana? Berbeda dari rasa, kemudian Rasanya. rasa yang ada di tubuh ketika itu dilakukan kontinu Terus lebih secara dari terus iya menerus. iya secara Panjang, terus menerus iya, itu akan terus berbeda menerus. Iya, hasilnya. iya, iya. Nah kalau teman saya yang di Banyu Bening itu air hujan digunakan untuk obat. Kok Bagaimana bisa, itu, Pak? Pak? Kok Ya. bisa? Air hujan bisa obat? untuk Itu obat. ada yang diolah, ada yang tidak. Kalau yang tidak diolah itu nanti bisa digunakan untuk penyembuh darah tinggi. Penyembuh darah tinggi. Jadi- Kok bisa? Yang dikatakan tadi seperti asam ya. Iya. Iya, Sebenarnya asam. bukan asam. Terus Apa oh, itu, Pak? kandungan lain? Karena saya itu tidak begitu memperhatikan dan Memperhatikan. tidak begitu Mendalam. dalam mempelajari air hujan. Itu teman saya itu bukan asam, tapi memang kandungan Ternyata bukan. baiknya ada di situ. Ya, nah itu yang bisa membuat kalau kita konsumsi dalam jumlah yang kontinu dan teratur itu bisa aliran darah kita ini akan lebih Lancar. lebih lancar, lebih baik. Oh iya. Nah, kemarin juga ada teman saya yang patok itu pengobatannya dengan air hujan itu. Itu bagaimana Kemudian caranya? Pak Giran itu guru SD Muhammadiyah di Ngelipat sana. Dulunya pakai kacamata ya. Iya. Iya. Tapi setelah terapi dengan air hujan yang itu diolah, yang diolahnya itu sebenarnya dengan iya. elektrolis Waduh, dengan kelistrikan bagaimana itu itu? bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Oh, Itu iya, bisa iya, iya. digunakan Baru tahu. untuk terapi, untuk tetes mata. Tetes Obat mata tetes bisa. mata seperti itu. Sekarang Dari lepas air nggak pakai hujan. kacamata. Air hujan saja bisa Air hujan untuk bisa tetes diolah. mata Banyak dan banget menyembuhkan. manfaatnya. Ini Iya, yang saya ternyata. lihat loh. Kalau teman saya nanti itu sudah banyak lagi, ada berbagai macam penyakit yang itu disembuhkan dengan air hujan tersebut. Termasuk saya batuk itu juga dikasih 1 botol kecil dari air hujan yang diolah dengan elektrolis. Iya. Itu Berarti konsumsi beneran berapa baik. hari, Pak? Biar Saya sembuh. tidak lama kok saya waktu itu. Oh iya. Jadi iya, hanya iya. saya campurkan pada air minum 3 tetes, Iya. maksimal 3 tetes saja. Sudah dikonsumsi. Oh. Berarti tidak boleh banyak-banyak, Pak, kalau Nggak ini? perlu banyak. Oh, emang nggak perlu banyak? Nggak Bukan perlu nggak boleh banyak, banyak. Dan Oh, itu ketika iya. nanti sudah tidak digunakan, contohnya batuk saya sembuh, itu nanti dipakai 1 bulan 2 bulan ke depan nggak masalah. Oh, Semakin iya. lama dia tersimpan pada botol tersebut akan semakin bagus. Air hujan. Nggak ada yang namanya basi itu. Heeh. Ya soalnya air ya, Pak. Air. Iya, Iya. air hujan itu Nggak ada kadaluarsanya, Pak. nggak ada kadaluarsanya. Wah. Iya.
Keren banget, ternyata Banyak air ya hujan aja manfaatnya. bermanfaat Iya, ya Kak. Banyak banget loh manfaatnya, dari tadi bisa menyembuhkan batuk, menyembuhkan tadi rabun tadi ya, Iya, Pak? Iya, aliran darahnya juga Aliran bisa darah, lancar. Jadi nanti badan terasa enteng sekali. Nah, itu badan juga terasa enteng. Wah, Kalau dari Pak Budi sendiri, apakah ada contoh konservasi air lagi Pak? Iya, tentang pemanfaatan air Iya. yang sering saya lakukan adalah limbah dari kamar mandi, cuci Betul. piring, pokoknya air yang sudah dibuang gitu ya Pak ya. iya. Limbah Itu rumah bisa tangga. kita tampung, ya limbah rumah tangga tampung di, misalnya kita kadang sok susah digawe-gawe orang duwe nggon ora ki, cuma Oh, kita iya. buat kecil Iya, saja iya. kan, mandi mosok ya rantai sak 1000 literan nggak mungkin. Iya, Kita benar, tampung Pak. secukupnya, terus itu kita kalau ada bakteri, karena bakteri itu juga lebih membantu apa ya, untuk misalnya kita untuk tanaman dia akan lebih subur. Kalau tidak pun hanya kita berikan enceng gondok itu juga akan menyerap zat-zat yang tidak baik di air itu begitu. Berarti enceng gondok yang terkenalnya hama itu sebenarnya itu bermanfaat ya, Pak? Iya, mereka bilang apa ya, gulma atau hama bisa. Jadi selain juga dia bisa menyerap zat-zat yang tidak baik, kan enceng gondok juga bisa dibuat kerajinan itu Mas. Iya. Buat Iya. pupuk itu Iya. juga bisa. Nah. Karena yang membuat mereka itu gulma Mas, karena sangat luas ya. Misalnya Iya, telaga iya, benar. itu semua penuh dengan Enceng enceng gondok, gondok. yaitu telaga itu akan tertutup, bahkan akan Iya, iya, iya. habitat yang di air itu kan mati juga begitu, karena gelap tuh Mas gitu ya. Iya. Itu. Dan ini Pak, tadi kan air apa? Air apa? Mandi. Mandi. Seperti Iya. itu kan ditampung. Iya. Habis itu air cucian tadi, iya nggak Pak? Iya. Nah, itu kan ada sabun, Pak. Iya betul. Ada itu sabunnya. Ada Nah, itu tuh berpengaruh nggak Pak kalau misalnya kita menyiram tanaman seperti itu? Nah, makanya saya bilang tadi kan si enceng gondok itu akan menyerap Oh, manfaat zat-zat enceng yang gondok tidak ya. baik. Iya. Contohnya ya bahan kimia yang ada di sabun itu kan, ya tidak semua sih Mas, tapi Iya. kan sedikit, minimal. Iya. Air itu akan lebih baik daripada tidak diberi enceng gondok Oh, sekalipun iya, gitu. iya, paham, paham. Sudah paham, sudah paham. Kak, sebelum itu ternyata tadi aku dapat ini Kak, DM Apa? dari Sobat Adiwiyata juga nih Wah, Kak. siapa tuh Kak? Jadi ada yang bertanya nih Pak, boleh saya bacakan pertanyaannya? Monggo. Jadi ini menyangkut dengan penanaman lagi. Bagaimana cara untuk agar tanaman itu terhindar dari hama? Apakah ada cara khususnya Pak? Ya, saya jawab. Rata-rata di tanaman konservasi itu hamanya hanya ulat. Ulat setelah Iya, iya. daunnya habis, dia akan bersemi kembali dan Iya. tidak akan mematikan. Kalau di akar itu karena biasanya kalau yang masih kecil mati karena akarnya dia stres begitu. Oh, Jadi akan stres. layu dan mati. Iya. Seperti itu. Kalau penyakit-penyakit yang seperti lazimnya tanaman jarang di tanaman Jarang, konservasi seperti itu. Kalau tanaman konservasi daun dimakan oleh ulat, ya memang alhamdulillah bisa memberikan kebermanfaatan untuk habitat yang, Habitat yang lain. Oh, ya iya. kan? Iya. Sebenarnya bukan hama, mereka juga sama seperti kita, butuh makan. Ya, Iya. cuma kita yang bisa berpikir, ya kita lestarikan. Ya. Betul. Iya, Kalau benar, hewan benar, benar. itu nanti bisa berpikir, mungkin mereka bisa menanam sendiri dan sebagainya. Jadi Iya. kita harus bisa sadar, oh di situ memang ada tanaman konservasi itu memang juga difungsikan untuk Iya. hewan juga, tidak hanya Iya. kita. Ya, bisa digunakan untuk bersarang, berkembang biak, sampai nanti tanaman konservasi itu kalau orang-orang mengatakan yang di kebencanaan dan disusui angin. Iya. Karena Oh, itu akan iya, menahan betul. menerpa angin. Fungsi Iya. dari Angin. pohon konservasi itu sendiri. Iya, sedikit saya juga menambah bahwa keprihatinan yang belum lama ini kita dengar, kalau jenengan Mas Mbak dengar bahwa Iya. Yogyakarta ternyata sudah apa ya, darurat air. Benar. Betul. Iya, pernah Itu, kita dengar Pak, seseorang darurat dia air. mengatakan bahwa kita akan ambil dari provinsi lain, Waduh, dari iya. Magelang atau Purworejo. Karena yang menyuplai air di kota Yogyakarta itu hanya dari Merapi. Oh. Tapi apa iya, iya. imbal balik mereka orang kota
dengan Merapi. Ya nggak ada. Nilai Gunung Merapi orang tahu apa meneh nandur Iya, gitu loh. benar. Makanya kita juga pernah kerjasama dengan Jinan juga pernah dengan mungkin Farid Stevi. Oh iya. Festivalis itu iya, juga iya. salah satu teman kami. Dia artis tapi dia sangat rindu dengan Gunung Kidul. Dia tidak bawa keartisannya dengan kekayaan tidak, tapi dia sama dengan kita rata. Tapi kalau sama Pak Budi dia senangnya jumputin sampah. Iya. Luar biasa. Modelnya seperti Luar biasa. Jadi kalau ke suatu tempat yang digunakan kegiatan, gimana dia menapak, dia pas ngambil sampah. Pas itu kayak Itu makanya kita juga pernah kerjasama dengan Lingkar Merapi. Kita juga pernah nanam di Merapi juga, teman-teman nanti. Banyu itu. Gunung Merapi sebenarnya ya jantung atau kehidupan warga kota Yogyakarta sih. Iya, Tidak mungkin kalau Gunung Merapi itu gundul, airnya bablas, benar dia bablas ke kota. Iya, dan berupa banjir. Iya. Bukan air yang disimpan di dalam. Itu. Benar. Separah itu kota kita Yogyakarta ya. Karena ternyata, sedikit orang peduli juga sih. Pada belum sadar aja sebenarnya. Yang perlu kurangnya ditingkatkan di situ. Tingkat kesadarannya. Sebenarnya airnya itu cukup melimpah, tapi ketika kita tinggal putar keran dengan enaknya, penggunaannya juga enak sekali. Iya. Tinggal nggak sadar sampai nggak sadar itu gitu. hal-hal yang perlu kita sadari. Mungkin tidak hanya di Yogyakarta. Iya. Di setiap gunung atau di Lawu, di Merbabu. Itu isu global sih Pak. Jadinya seluruh dunia itu juga merasakannya. Iya. Kalau seluruh dunia adalah global warming Mas. Iya. Mereka wedi kutub mencair. Iya. Iya, apa yang kita bisa perbuat di daerah kita, kita perbuat aja untuk lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh dulu. Iya. Tanpa kita sadari ternyata memang itu memberikan efek juga ketika kita sudah niatnya bergerak pada lingkungan sendiri. Jadi kalau ada kutub utara yang mencair itu memang kembali lagi ke hutan. Fungsi hutan yang sudah berganti itu memang mempengaruhi ya iklimnya jadi panas sekali. Jadilah badai dan seperti kutub juga mencair. Itu yang menjadi ketakutan. Jadi saya juga kembali lagi saya kata bahwa saya juga bangga dengan SMA 2 Pelayan yang memberikan program Adiwiyata gitu. Iya betul, Adiwiyata. Apalagi fokus di lingkungan. Itu hal yang luar biasa apabila seluruh murid dan Pak Bu guru juga meresponnya, saya pikir luar biasa Mas. Benar. Salah satu ya. Syukur-syukur segunung Kidul sekolah semua bisa seperti SMA 2 Pelayan mengawali dan mendidik anak-anak didiknya untuk lebih mencintai lingkungan. Tadi. Nah, Kak, udah lama banget ya Kak kita nggak kerasa. ngobrol ya. Betul. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah berkenan. Kalau ngobrolin kayak gini apalagi tentang lingkungan kita. Waduh, nggak ada habisnya. Ini tehnya juga sampai kelupaan. Bisa sambil silakan ya. Iya. Pak Budi. Ya, sambil ngobrol ngalor gitu bahwa kita juga membuka lebar pintu kita bila adik-adik, mbak-mbak, mas-mas mau ikut giat kita di hari Minggu nanti bisa lewat minta nomor Mas Ari atau nomor saya atau di IG kami juga uang nanti ya duwe IG kemaki gitu ya. Boleh banget nanti kita follow ya benar. Jadi karena kita juga banyak teman-teman mahasiswa sebenarnya yang sering ikut dari UGM dari universitas manapun sering ikut. Dia hanya lihat di IG. Terus ada lokasinya, mereka berangkat, kita kenalan. Akhirnya ya tadi saya bilang bahwa kita bukan teman lagi, tapi menjadi saudara. Saudara keluarga. Iya, gitu kadang ya, Pak. Mas Ari pun pas kangen saya, Pak neng omah tak tulan. Ya cuma tulan gitu. Itu aja kita model tulan dan menjadi saudara, tidak terlihat jauh koyo. Teman sama saudara kan lebih dekat saudara gitu ya. Itu lebih enak duwe saudara nanti misalnya yo ngeleh kebanan, Pak motorku rusak, tolong parah nih, begitu sih enaknya. Tapi ternyata saat dengan Pak Budi itu yang saya rasakan, yang ini sebenarnya saya bangga. Saat dengan Pak Budi itu beda agama loh, beda keyakinan. Saya Islam, Pak Budinya apa Pak? Kristen ya. Jadi kemarin saya ingat waktu saya diajak Pak Budi naik gunung pakai sepeda motor untuk ngambil bibit
pohon ya. Nah itu saya diajaknya pagi, setelah jam 11 saya diajak turun. Padahal sebenarnya rencananya itu masih ada beberapa lokasi yang mau disampai. Saya diajak turun, masuk ke rumah, Mas kamar mandi nih kono. Terus sudah dipasang ke kamar mandi, sudah disiapkan sajadah sama Pak Budi. Jadi harapannya itu biar saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Ini sebuah tamparan yang sebenarnya Amit jarang-jarang saya dapatkan, yang itu satu kepercayaan dengan saya. Jadi saya ke satu hobi dengan Pak Budi itu bukan hanya ke tanaman saja, tapi ternyata memang tugas kita yang utama kita di bumi itu untuk beribadah, ternyata juga saya diingatkan oleh Pak. Dan kemarin waktu pertemuan itu Pak Budi janji, Pak Budi kan kalau sama saya boso ya kalau di WA itu. Ya Mas, aku tak mangkat bar maghrib gitu kan. Karena pikir saya juga habis maghrib itu terus sampai tempat saya terus berangkat. Ternyata enggak. Pun ajeng budal sakniki. Lah nggih. Sampean sholat ngisak riyen. Nah, toleransi ya, saling mengingat. Bukan itu saja. Kok Pak Budi tahu jadwal saya harus ibadah? Iya, itu loh yang kok bisa tahu patut dipertanyakan. Jadi ini memang bukan hanya teman ya, tapi memang dari segi keagamaan saya juga tertampar di situ. Kenapa orang yang berbeda agama justru lebih banyak mengingatkan saya? Iya, benar. Iya, jadi cerita tentang Mas Sari karena juga banyak teman-teman kita di Gunung Gambar itu dia menganut Hindu juga banyak, Mbak. Jadi agama jangan dibawa-bawa dengan nandur, tapi kalau kita bisa mengingatkan, Pak neng gereja sik ya, kok jam 8 tak nyusul. Mas iki wayahe ngisak, wayahe ngasar, wayahe iki yo kek apa butuhe saya begitu. Itu aja sih saling mengingatkan. Jadi jangan agama itu dibuat ribet-ribet lah. Iya, benar. Agamamu, agamaku begitu. Ini loh yang membuat saya heran tuh kenapa dia bisa tahu jadwal saya. Gimana tuh Pak? Oh sudah hafal. Iya. Berarti sangat menginspiratif sekali ya. Betul. Waktu mulai dari toleransinya benar, ya, saling melengkapi juga. Seperti itu. Ya, persaudaraannya tadi itu. Iya, benar. Kekeluargaan Kak, kekeluargaan. Nah, Kak. Ini kita udah lama banget ya Kak. Betul, ternyata nggak kerasa ya Pak, nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak ada habisnya kalau kita belajar tentang lingkungan itu. Apalagi sama master-masternya lah bisa dibilang seperti itu. Nanti kalau kita kumpul dengan teman-teman yang lain nanti juga akan lebih lama lagi dan berbagai macam yang akan dibahas. Ya, siap kalau itu Pak. Bisa kita bergabung Pak. Jadi nandur banyu ki dukun duwe, kiai duwe, waduh, temen keraton ada, jalur langit, jalur darat, pokoknya unik-unik. Tapi ini yang saya ingat dari anak-anak pecinta alam SMA 2 Pelayan kemarin, namanya Mas Kahipong, itu lulusan 2000 berapa ya, 17 itu juga sama. Waktu itu kita kerja bakti untuk memindahkan pohon ya, dengan tekniknya pecinta alam dia bisa memindahkan kayu tersebut, padahal belandong dengan mobil saja nggak kuat kan. Tapi ternyata dengan adanya anak-anak PA ini mengelola kerjasama dengan warga masyarakat itu bisa dieksekusi. Yang penting niatnya dulu, gotong royong bersama menciptakan kayak gitu. Ini yang dilakukan anak-anak pecinta alam, alumni SMA 2 Pelayan. Waktu itu lagi-lagi memang sudah tidak sekolah di sini, kuliah, tapi dia bisa mengaplikasikan. Betul. Nggak kerasa ya Kak, setelah kita udah mengulik-ngulik nih bagaimana mencintai alam. Terus semoga nanti teman-teman yang lain juga ikut bergerak dalam kegiatan alam. Siap. Ini juga akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami Nandur Banyu. Gimana cita-cita kami untuk Gunung Kidul yang hijau royo-royo. Betul. Kita kembalikan lagi lingkungan yang sehat, asri. Itu yang diidam-idamkan. Tapi dengan kita ngerti dewe Gunung Kidul sisih selatan
JLS bagus tapi pohonnya sudah memprihatinkan ya. Itu Bisa juga gitu. kalau tidak kita sopom nih, Betul. sing merawat Gunung Kidul gitu loh. Benar. Ya saya juga berharap banyak dengan teman-teman Duple ya. Pokoknya dino minggu ki rasah piknik, rasah nentini, nandur. Itu juga sudah wisata yang luar biasa dapat saudara. Bahkan nanti teman saya satu namanya Mas Darren itu kulino karo ono mahasiswa, ono cah sekolah mesti deh kene linggo mubeng ngobrol. Iki ngene lho, iki ngene. Karena dia juga seorang guru, dia juga seorang seniman. Banyak yang dia bisa. Itu seneng banget. Nek jenengan ketemu namanya Mas Danar itu orang ngira nek dek guru, dia seorang anak maestro karawitan Gunung Kidul, orang ngira Mas. Jadi dia juga paling sering kalau kita sebelum nanam kita nembang mocopat. Nembang mocopat. Kita juga saya agak kurang boso Jawane karena orang Jawa. Tapi saya juga nek dirasa-rasai karena kita mocopat itu dijumbuhke di dalam situasi yang pas di saat itu kita nandur di mana nama dusun atau nama tempat itu disebutnya begitu. Itu selama beberapa kali mocopat, wih nih kroso tengkene ki mocopat gitu loh. Jadi sebagian banyak anak-anak mocopat ki apa toh? Mending dulu anak pen gitu, tapi ya wong Jawa aja ilang Jawane begitu. Betul, wong Jawa aja ilang Jawane. Saya berharap banyak lagi dengan teman-teman. Yuk, kapan nandur karo konco-konco nandur banyu? Siap. Explore Gunung Kidul gitu. Siap kalau itu, Pak. Kita sudah mendapatkan banyak banget manfaat ilmu dari tanaman, terus sampah, bagaimana cara pengolahannya. Tidak hanya itu, jiwa toleransi juga. Oh iya benar, toleransi penting, kekeluargaan. Nah sekarang sebelum kita tutup, kita punya jargon nih, Pak. Apa tuh? Nanti diikutin mau nih. Nanti kalau saya bilang Green Earth Mandala, kita bisa sama-sama bersama Mandala menghijaukan bumi. Oh ya. Bisa dimulai. Betul. Bisa dimulai, Kak. Green Earth Mandala bersama Mandala menghijaukan bumi. Sebelum itu aku punya pantun nih, Kak. Pergi memancing ke Sungai Sula. Cakep. Nila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur diri dari kita untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Besok bisa kita bahas. Betul. See you next video. Terima kasih Bapak telah hadir. Siap. Monggo Pak, diunjuk Pak.